Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Qawaidul Muslah fi Asma'illahi wa Sifati al-Hus fi Asma'illahi ta'ala wa sifat fi Sifatillah wa Asma'il Husna oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sekarang sampai pada syubhat al-mithal al-khamis wasadis. Ini salah satu yang disampaikan oleh ahli bidah untuk menuduh ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyin mentakwilkan sifat-sifat Allah. Ana ulangi lagi, pembahasan kita ini berkaitan dengan bantahan terhadap syubhat ahli bid'ah yang menuduh Ahlussunnah mentakwil sifat-sifat Allah. Tujuannya yang pertama agar kita tidak keras-kerasan dalam membantah takwil mereka. Kan sama saja mentakwil. Atau paling tidak untuk melegalkan, membenarkan perbuatan atau kelakuan mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Mereka membawakan beberapa syubhat tentang hal ini. Pada waktu yang lalu, pembahasan tentang al-mithal al-rabi' berkaitan dengan istiwa Allah alal arsy. Allah tinggi di atas arsy. Kemudian, bab yang sekarang ini berkaitan dengan kebersamaan Allah dengan hambanya. Ini masih ada kaitan. Di antara yang dibawakan oleh al-bidah untuk mengatakan bahwasanya Ahlussunnah mentakwil sifat-sifat Allah, yaitu surat Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Mereka mengatakan dohirnya ayat ini mengatakan zatnya Allah bersama kita di bumi ini. Allah di mana-mana sebetulnya. Tapi kalian mentakwil kebersamaan ini dengan kebersamaan ilmunya Allah. Padahal ayatnya mengatakan wa huwa ma'akum. Dia Allah bersama kalian. Ini syubhatnya mereka. Ya, untuk sekali lagi mengatakan ahlu sunnah itu juga mentakwil. Ya, kemudian juga surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7, wala adana min dalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makan.
Sama juga dia Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Dohirnya ayat ini kata mereka menunjukkan Allah di mana-mana. Allah bersama hamba-hambanya. Tapi kalian wahai salafiyin mentakwil kebersamaan di situ bukan kebersamaan zat, namun kebersamaan ilmu. Ini syubhat mereka. Fahimtum syubhatahum? Paham enggak? Mafhum insyaallah? Fahimna. Baik. Yang penting paham dulu syubhatnya baru memahami jawabannya. Sebagaimana kalau antum ujian as-su'al au fahmus su'al nisful jawab. Kata para ulama, fahmus su'al, memahami pertanyaan itu sudah separuh jawaban. Demikian pula di sini. Memahami syubhat itu sudah separuh jawaban. Kalau antum nggak paham apa syubhatnya, gimana mau menjawab? Ini juga antum bukan hanya terapkan dalam pemahaman, pembahasan tauhid asma wa sifat di sini, tapi juga dalam masalah membantah syubhat-syubhat alil bidah. Sering kita katakan jangan membantah tanpa ilmu. Jangan modal semangat saja, atau asbun, atau askom saja. Meskipun niat antum baik untuk menegakkan akidah wal manhaj, tapi kalau tidak punya ilmu akan menjadi bumerang atas antum dan juga yang lainnya. Ini sering kita wanti-wanti. Teman-teman yang punya semangat membantah alil bidah atau alil syubuhat, jangan asal membantah. Tetap harus kita pegang ucapan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Ilmu dan ilmu. Dalam segala hal harus didasari oleh al-ilmu. Di antaranya membantah syubhat. Di antara ilmunya memahami apa syubhat mereka. Kalau kita nggak paham apa syubhat mereka, susah menjawabnya. Sekali lagi harus betul-betul kita dalam membantah kesesatan, penyimpangan, syubhat harus ala ilmi. Yang pertama harus paham dulu itu syubhat, itu kesesatan, itu penyimpangan. Jangan sampai keliru. Kalau keliru, fatal akibatnya menjadi bumerang atas ahli sunnah wal jamaah. Kemudian wal jawab kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal kalam fi hatainil ayatain haqqun ala haqiqati wa dhahirihi. Kata Syekh, dua ayat ini, Al-Hadid dan Al-Mujadilah ini, kita memahami sesuai dengan hakikatnya, dhahirnya. Walakin ma haqiqatu wa dhahiru. Tapi apa hakikat dan dhahirnya dua ayat tadi? Dan tentunya antara pemahaman al-sunnah dengan pemahaman al-bidah beda. Seperti kata-kata at-tashbih. At-tashbih yang dinafikan oleh ahli sunnah, yaitu penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Tidak boleh menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Itu yang dinafikan oleh ahli sunnah. Bila tashbih. Tapi ahlul bidah ketika mengatakan bila tashbih, maksudnya jangan menetapkan sifat Allah. Beda pemahamannya antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Demikian pula di sini. Kita mengatakan ayat ini, dua ayat ini sesuai dengan dhahirnya. Tapi apa dhahirnya? Apakah seperti yang dipahami oleh al-bidah? Tidak. Kata beliau, hal yuqal inna dhahirahu wa haqiqatahu anna Allah Ta'ala ma'a khalqi ma'iyatan taqtadi an yakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim. Ini bisa dikatakan opsi pertama, dhahirnya dua ayat tadi. Apakah dhahir ayat ini dan hakikatnya Allah bersama hambanya dalam artian bercampur atau nempel mukhtaliton bihim atau bahkan bersatu dengan mereka di tempat-tempat mereka. Apakah itu dhahirnya? Au yuqal, atau
opsi yang kedua, pilihan yang kedua, dohirnya adalah inna dohirahu wa haqiqatahu anallah ta'ala ma'a khalqihi ma'iyatan taqtadi an yakuna muhitan bihim ilman wa kudratan wa sam'an wa basaran wa tadbiran wa sultanan wa gradalik min ma'ani rububiyatih ma'a uluwihi ala arsyihi fawqa jami' khalqih. Opsi yang kedua, pilihan yang kedua, dohirnya, hakikatnya dua ayat tadi, yaitu bahwasanya Allah bersama hambanya, kebersamaan yang melazimkan Allah itu meliputi mereka, melihat, mengetahui mereka, menguasai mereka, mendengar ucapan mereka, mengatur mereka, dan juga semesta alam ini. Dari makna-makna rububiyah. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-ma'iyatu al-amah. Kebersamaan Allah dengan hambanya dengan kebersamaan yang umum. Allah bersama orang kafir. Allah bersama orang musyrik. Yaitu kebersamaan dalam arti Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah mendengar apa yang mereka yang ucapkan. Itu namanya al-ma'iyatu al-amah. Dan itu yang hak di makna dua ayat tadi. Allah bersama mereka dengan ilmunya, dengan pendengarannya, dengan kekuasaannya. Dan Allah di atas arsy-Nya, di atas semua makhluk-makhluknya. Jadi, ada dua alternatif dohirnya ayat tadi. Atau dua ayat tadi. Apakah yang pertama atau yang kedua? Kata Syekh, wala raiba. Annal qaulal awal la yaqtadihi asyah. Tidak diragukan lagi, opsi yang pertama, pendapat yang pertama, itu tidak didukung oleh redaksi ayatnya. Seperti yang pernah kita sampaikan, kalau kita baca dari awal ayat surat Al-Hadid, dan sampai akhir ayat tersebut, maka menunjukkan akan kebersamaan Allah dengan ilmunya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia istiwa tinggi di atas arsy. Allah menjelaskan di awal ayat, zatnya di atas arsy. Ini membantah opsi yang pertama tadi, yang mengatakan Allah di mana-mana. Atau Allah bercampur dengan hamba-hambanya di muka bumi ini. Kemudian Allah menjelaskan, ya'lamu. Allah mengetahui, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma yarju fiha. Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Di sini Allah berbicara tentang ilmunya. Kemudian Allah iringi dengan kata-kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah, disitulah kata para ulama, pemahaman ayat ini dohirnya kebersamaan Allah dengan ilmunya, sesuai dengan redaksi ayat. Ahli sunnah tidak mentakwil. Ketika ahli sunnah mengatakan itu kebersamaan ilmu, bukan mentakwil, itu dohirnya ayat. Cuma sekali lagi, ahlul bidah memang suka gagal paham. Mereka istilahnya maling teriak maling. Mereka yang mencuri, namun mereka teriak-teriak orang lain yang mencuri. Mereka yang dolim, teriak-teriak orang lain yang dolim. Mereka yang mentakwil, teriak-teriak ahli sunnah mentakwil. Padahal tidak sama sekali. Ahli sunnah memahami sesuai dengan dohirnya, sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Bahwasanya al-wajib ijra'u nususil kita wa sunnah ala dohiriha. Wajib bagi kita memahami nas-nas ayat dan hadis, terutama tentang sifat-sifat Allah,
ala dhahiriyah, sesuai dengan dhahirnya. Akan tapi nanti akan disampaikan dhahirnya itu berbeda sesuai dengan redaksinya. Sebagaimana yang pernah kita ucapkan, al-kalam yufhamu minas siyaqi wa minas sibaq. Ucapan, ya, diantaranya firman Allah, sabda Rasul itu dipahami lewat redaksinya atau ayat-ayat sebelumnya. Ya, di sini Allah menyebutkan dia bersama kalian, yaitu dengan ilmunya. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan kata-kata wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama kalian atau Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi kata-kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, itu istilahnya diapit dengan pembahasan tentang ilmunya Allah. Berarti redaksi wa huwa ma'akum aina ma kuntum berkaitan dengan kebersamaan ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Ya, itu kata Syekh. Wala yadullu alaihi biwajhi minal wujuh. Adapun opsi atau pilihan yang pertama, Allah bersatu dengan hamba-hambanya, bercampur, nempel dengan hamba-hambanya, ini tidak ada benarnya sama sekali. Wa dzalika li annal ma'iyyata huna udhifat ila Allah azza wa jalla. Kata-kata al-ma'iyyah, kebersamaan di sini disandarkan kepada Allah. Wa huwa a'dham wa ajal min an yuhita bi syai'in min makhluqati. Allah maha agung, maha mulia dari diliputi oleh sesuatu dari makhluk-makhluknya. Wa li annal ma'iyyah fil lughati al-arabiyyati allati nazala bil Qur'anu la tasazim al-ikhtilat. Apalagi secara bahasa Arab, kata-kata bersama. Sama juga dengan bahasa di bahasa kita, ya, entah bahasa Indonesia atau bahasa Arab, nggak tahu kalau bahasa jin ya. Kalau bahasa manusia, kata-kata bersama itu tidak harus bercampur, nggak harus bersatu dalam satu ruangan, dalam satu tempat. Contoh, ya, Ana mengatakan Ana bersama antum. Apakah Ana duduk di samping antum sekarang ini, satu ruangan? Ruangan Zoom, ya. Jadi, kata-kata bersama nggak harus selalu apa? Bersama dalam satu ruangan. Semuanya disesuaikan dengan redaksinya. Seperti, misalnya antum di kantor, ya, antum satu ruangan di kantor, ada 10 orang di kantor. Antum mengatakan, antara satu dengan yang lainnya, Ana bersama antum. Ya, atau Ustaz Ashabul Yamin mengatakan kepada yang lainnya, Ana bersama antum sekarang, yaitu bersama di situ dalam satu ruangan. Ya, betul-betul dekat dalam satu ruangan. Namun ketika Ana mengatakan Ana bersama antum sekarang ini, nggak sama dengan ucapan Ashabul Yamin tadi. Atau dalam bahasa Arab, ya, kalau kita katakan sirtu wal qamara ma'ana. Aku berjalan bersama rembulan. Apakah rembulan itu nempel di baju Ana atau Ana jalan, ya, bergandengan dengan rembulan? Tidak. Jadi kata-kata bersama dipahami lewat redaksinya. Contoh yang lain juga kata para ulama. Khalatu al-ma'a ma'a asukari. Aku mencampurkan air dengan gula. Atau bersama gula. Ma'al al-sukari. Itu air bercampur dengan gula. Gulanya larut. Jadi, al-ma'iyah dalam segi bahasa Arab dan juga bahasa kita, itu dipahami sesuai dengan redaksinya. Tidak harus bersama itu nempel, dempet, ataupun bercampur bersatu dalam satu ruangan.
Kata beliau, li'anal ma'iyya fil lughatil arabiyyah allati nazala bil Qur'an wa la tastalzim al-ikhtilata awil musahaba fil makan. Secara bahasa, kata-kata bersama yang Allah turunkan dengannya Al-Quran lewat bahasa Arab tadi tidak melazimkan ikhtilat, bercampur, au al-musahaba fil makan, atau nempel dalam satu tempat. Wa inna ma tadullu ala mutlaqi musahabatin, namun hanya sekedar menunjukkan kebersamaan secara mutlak. Summa tufassar fi kulli mawdi'in bihasabihi. Dan kebersamaan itu dipahami sesuai dengan redaksinya tadi. Paham insyaallah? Baik, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa tafsiru ma'iyatillahi ta'ala li khalqi bima yaqtadi al-hulul wal ikhtilata batilun min wujuh. Mentafsirkan kebersamaan Allah dengan hambanya yang melazimkan Allah bersatu, Allah bercampur dengan makhluknya, atau dalam istilah kita ajaran wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, bersemayamnya Allah dengan makhluk, bersatunya Allah dengan makhluk, maka ini adalah ucapan, tafsir, pemahaman akidah yang batil, bahkan kufur akbar. Dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, anna mukhalifun li ijma'is salaf. Ini menyelisih ijma' as-salaf. Tidak ada fama fassaraha ahadun minhum bidzalik bal kanu mujmin ala inkari. Tidak ada satu ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mentafsirkan seperti ini. Allah bersatu dengan hambanya. Bahkan mereka sepakat mengingkari ucapan wahdatul wujud tadi. Bahkan tadi yang kita katakan mereka menghukumnya kufur akbar. Nah, asan yang kedua, annahu munafin li uluwillahi ta'ala ats-tsabit bil kitab wa sunnah wal aql wal fitrah wa ijma'is salaf. Akidah wahdatul wujud atau al-hulul itu berlainan, bertentangan dengan akidah yang mengatakan Allah ada di atas langit, di atas arsy, seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, dan itu sesuai dengan akal sehat, fitrah yang salimah, dan sesuai dengan ijma' as-salaf. Wa makana munafiyan lima thabata bidalilin kana batilan bima thabata bihi dzalika al-munafi. Maka apa yang ditentang, apa yang berlainan, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah batil. Wa makana munafiyan lima thabata bidalilin kana batilan. Apa yang menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu batil. Atau sebaliknya, yang menetapkan apa yang Allah nafikan itu juga batil. Setiap yang menyelisihi ar-Rasul dan juga para sahabat Rasul pasti batil. Famada ba'dal haqqi illa ad-dalal. Wa ala hadha fayakunu tafsiruhu ma'iyatallah li khalqihi bil hulul wal ikhtilat batilan bil kitab wa sunnah wal aql wal fitrah wa ijma'is salaf. Maka dari sini diketahui mentafsirkan kebersamaan Allah dengan kebersamaan zatnya, dengan hamba-hambanya, dengan makhluknya. Allah tadi manunggaling kaula Gusti, ini batil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan akal sehat, berdasarkan fitrah yang salimah dan ijma' as-salaf. Kemudian as-salif dikatakan akidah wahdatul wujud. Tafsir tadi yang mengarah ke wahdatul wujud itu penafsiran yang batil karena annahu mustalzimun lilawazima batilatin. Karena banyak membawa kelaziman-kelaziman yang batil. La taliku billahi subhanahu wa ta'ala. Tidak layak bagi Allah. Kata beliau, wala yumkin liman arafa Allah ta'ala wa qaddara haqqa qadri wa arafa madlulal ma'iyyah fil lughatil arabiyyah allati nazala bil Qur'an an yaqul inna haqiqata ma'iyyatillahi li khalqihi taqtadi an yakuna mukhtalitan bihi. Orang yang betul-betul memahami keagungan Allah, kesucian Allah, kemuliaan Allah, dan dia betul-betul mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mungkin mengatakan Allah bersatu dengan hamba-hambanya.
Apakah Allah bersatu dengan hambanya di tempat-tempat yang kotor, di toilet, di tempat-tempat maksiat? Naudzubillahi min dzalik. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Itu kalau alal fitrati salimah, dan juga sesuai dengan akal sehat. Fadlan an antastalzima dzalik wa la yaqul dzalik illa jahilun bil lughah. Tidaklah yang mengatakan kebersamaan Allah dengan hambanya dalam ayat tadi itu kebersamaan zat dengan hambanya di tempat hamba tersebut, kecuali orang yang jahil dengan bahasa Arab atau dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Jahilun bi'adhamati rabbi jalla wa'ala, dan jahil terhadap keagungan Allah azza wa jalla. Fa'idha tabayyana butlanu hadal qaul, apabila telah jelas kebatilan, penyimpangan, kesesatan, opsi pendapat yang pertama tadi, ta'ayyana an yakunal haqqu wal qaulus tsani, maka yang wajib diyakini dalam penafsiran dua ayat tadi, Allah bersama hambanya dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dengan pengaturannya, dan seterusnya dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa anna Allah taala ma'a khalqi ma'iyatan taqtadi an yakuna muhitan bihim, yaitu bahwasanya Allah meliputi mereka secara ilmu, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, pengaturan, sultanan, kekuasaan, wa ghairi dzalik mimma taqtadi rububiyatuhu, sesuai dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan tadi, ma'iyatullah al-'amah, kebersamaan Allah secara umum bersama semua hambanya. Allah bersama orang kafir, musyrik, munafik, orang mukmin dan sebagainya. Yaitu dalam artian Allah yang menguasai mereka, Allah melihat perbuatan mereka, mendengar ucapan mereka, Allah yang mengawasi mereka. Adapun nanti ada ma'iyah al-khasah. Yang kedua, ma'iyah kebersamaan Allah secara khusus, yaitu khusus spesial untuk hamba-hambanya yang beriman bertakwa. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muhsinin. Ya, Allah Ta'ala ma'al mutawakkilin. Ini kebersamaan Allah secara khusus bagi hamba-hamba yang bertakwa, yang di situ ada nilai plus. Bukan hanya sekedar Allah melihat, mengawasi, mendengar, namun Allah membantu mereka, menolong mereka, melindungi mereka. Sebagaimana dalam ucapan Rasul kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika dikejar oleh kaum musyrikin jahiliyah ketika hijrah ke kota Madinah. Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar As-Siddiq, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Di situ bukan sekedar Allah melihat, bukan sekedar Allah mendengar, Allah mengawasi, mengatur, bahkan lebih dari itu, Allah melindungi, menjaga Abu Bakar As-Siddiq dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, ma'a'uluwihi ala arsyihi fawqa jami khalqihi. Allah di atas arsy, namun ilmuhu fi kulli makan. Dan ini yang diucapkan juga oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit dan ilmunya di mana-mana. Yang di mana-mana itu ilmunya Allah, kekuasaannya Allah dan seterusnya. Wa hadha huwa dhahirul ayatain. Inilah dohirnya dua ayat tadi, surat Al-Hadid dan Al-Mujadilah. Kebersamaan di situ, kebersamaan ilmunya Allah. Itu makna hakikat ayat tadi. Bukan mentakwil. Sebagaimana tuduhan dusta ahlul bid'ah. Ya. Namun itulah, ahlul bid'ah suka membolak-balikkan fakta. Mereka kadzabun, mereka suka berdusta. Makanya jangan belajar kepada ahlul bid'ah. Antum akan apa? Dibohong-bohong. Kalau orang Surabaya bilang dibujui. Ya. Jangan belajar cari gelar S4 misalnya atau S-teler di ahlul bid'ah. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Dan sudah banyak kasus yang kita temui, mereka-mereka yang belajar di tempat-tempat ahlul bid'ah, ahlul kalam, ya, itu sedikit atau banyak, cepat atau lambat, pasti terkena racunnya. Bukan hanya masalah akidahnya, bahkan juga akhlaknya.
akidahnya sudah menyimpang, akhlaknya mencela-menceli, akhlaknya kadzabun dan seterusnya. Ikut arusnya ahli al-bidah. Ya. Bahkan sudah pernah dan sering kita sampaikan untuk al-ibrah. Ya. Dan wallah syahid alama akul. Ada satu teman yang kita kira kokoh ya keilmuannya, keyakinannya, manhaj dan akidahnya. Ketika belajar di sana, di perguruan tinggi al-bidah itu, ya sebagaimana kata orang Jawa, trisno jalaran soko kulino. Ya, namanya cinta itu karena sering bertemu. Karena sekolah di sana mengambil gelar tadi teller itu jadi teller betul. Ketika kita ditanya waktu itu oleh salah satu orang, atau dia ditanya, ada salah satu teman yang mau masuk juga, gimana dosen-dosen di sana? Ketika itu anak nyeletuk. Ya, ashabus su. Ya. Mereka ini orang-orang yang jelek, ahlul bidah, ahlul kalam. Tiba-tiba teman tadi yang sudah hampir lulus, langsung apa? Membantah. Siapa bilang dosen-dosen di sana jelek? Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia sendiri sering cerita bagaimana di sana juga ada orang-orang Syiahnya, di sana ada liberalnya, gudangnya ahlul bidah di sana. Tapi itulah namanya trisno jalaran sokulina. Bangga dengan alma mater. Tidak malu menampakkan alma maternya ahli bidah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dibela. Naudzubillah min dzalik. Ini bahaya. Awal-awal kita nggak kerasa, nggak kelihatan. Lama-lama, ternyata ini bahayanya masuk di sarangnya ahli al-bidah. Ketularan mereka. Maka sekali lagi, naudzubillah min dzalik. Apalagi antum yang membaca buku-buku akidah al-sunnah, bagaimana mereka mentahdzir ratusan ucapan ulama al-sunnah, mentahdzir dari bermajelis ilmu dengan ahli bidah. Mereka takut jatuh ke dalam syubhat dan kesesatan. Kok ada orang-orang yang, ya na'udzubillah min dzalik, pas-pasan lah ilmunya. Tapi berani menerjang ancaman, bahaya yang sangat luar biasa. Ini namanya ngelama. Namun akibatnya tadi fatal. Ikut arus ahli bidah cepat atau lambat, sedikit atau banyak. Bahkan yang lebih parah lagi, karena sudah sering berinteraksi dengan mereka, bermesraan dengan mereka, ketika dia sudah selesai S2, mau masuk S3, tapi nggak diterima, ngambek, sedih, nangis, na'udzubillah min dzalik. Nggak tahu nangis atau enggak, cuma ya kita tahu ngambek lah istilahnya, nggak diterima. Ini sudah apa? Itulah melorot akidah dan manhaj. Ahlus sunnah semangat untuk menjauh dari al-bidah. Ini malah sedih nggak diterima di perguruannya ahli al-bidah. Ini bahayanya belajar di sekolah-sekolahnya ahli al-bidah. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang antum cari di sana? Sekali lagi, hati-hati. Ini salah satu yang kita ambil pelajaran dari pembahasan ini. Ahlul bidah suka membolak-balikan fakta. Mereka kadzabun, mereka para pendusta. Kalau mereka berdusta atas nama Allah dan Rasul saja mudah, apalagi kepada yang lain atau atas nama yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadha huwa dhairul ayatain bila raib li'annahuma haqqun wa la yakun dhil haqqi illa haqqan. Inilah dohirnya dua ayat tadi sesuai dengan redaksi ayatnya. Dan tidak diragukan lagi itu adalah hak, dan tidak mungkin dohirnya hak kecuali hak juga. Dan tidak mungkin dohirnya batil kecuali batil juga, sebagaimana opsi yang pertama tadi. Wala yumkin an yakunal batil dohir al-Quran abada. Nggak mungkin dohirnya Al-Quran itu batil. Ya, selama-lamanya tidak mungkin. Dohirnya Al-Quran itu hak. Cuma ahlul bidah sering gagal paham, dan itulah ciri khas mereka. Baik. Fahimtum? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Fatwa Al-Hamawiyah.
Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Ini sekedar faedah saja. Ada kata-kata min majmu'il fatawa. Mungkin ada sebagian yang belum paham, ada 2 buku di situ. Fatwa Hamawiyah min majmu'i al-fatawa. Asalnya itu adalah perlu secara umum antum mungkin pernah mendengar kumpulan Majmu' Fatawa karangan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Itu ada 37 jilid. Itu ada di atas antum yang ada warna oranye itu. Nah, itu Majmu' Fatawa 37 jilid. Di antaranya ada yang sudah dicetak sendiri. Jadi yang mengumpulkan 37 jilid itu ulama Najd Syekh Abdurrahman bin Qasim. Dikumpulkan karya-karya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ada 37. Tapi itu nggak semuanya. Nggak semuanya ada di Majmu' Fatawa. Yang ana isyaratkan di sini seperti ini. Ini Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah ada 8 jilid. Ini terpisah dari Majmu' Fatawa. Ada pula kitab sampingnya Darut Ta'arud. Ini di luar Majmu' Fatawa. Jadi ada sebagian buku-buku beliau yang dicetak, tapi sebetulnya ada di kitab Majmu' Fatawa 37 jilid tadi. Insya Allah paham ya. Di antaranya kitab ini yang dibawa di sini, ini sebagiannya karangan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Di antaranya Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Ini yang disebut tadi. Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Karangan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Alhamdulillah kita pernah ikut daurah di Lombok dengan Syekh Saleh Sindi hafizallahu taala mengkaji kitab ini. Dan kita alhamdulillah juga di kota Madinah pernah belajar dari Syekh Khalifah Tamimi buku ini. Ini dengan tahqiq Syekh Hamad bin Abdul Muhsin At-Turki. Jadi kitab Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra di sini ada di Majmu' Fatawa yang 37 jilid tadi, jilid yang kelima. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi ucapan tadi ada di kitab Majmu' Fatawa jilid yang kelima. Tadi disebutkan halaman 103 tadi. Dan itu pula ada di kitab Fatwa Hamawiyah beliau. Nah, kita lanjutkan. Ini sekedar faedah, karena paling tidak thalibul ilmi paham kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika membaca seperti ini, paham arahnya kemana. Qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah fil Fatwa Al-Hamawiyah. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Fatwa Hamawiyah min Majmu'il Fatawa. Itu sebetulnya ada di Majmu' Fatawa, ada pula yang diterbitkan, dicetak secara tersendiri. Li Ibnu Qasim. Kata-kata Li Ibnu Qasim itu maksudnya yang menyusun. Mungkin dulunya di kumpulan atau manuskrip kemudian dikumpulkan. Tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah oleh Ibnu Qasim. Summa hadil ma'iyah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, summa hadil ma'iyatu takhtalif ahkamuha bihasabil mawarid. Kata-kata bersama itu pemahamannya, maknanya berbeda sesuai dengan redaksinya. Seperti yang kita contohkan tadi, sirtu wal qamara ma'ana. Aku berjalan bersama rembulan. Nggak sama dengan kata-kata ana bersama antum sekarang di kajian. Nggak sama dengan ucapan sebagian antum di tempat antum di kantor, ana bersama antum. Atau pula nggak sama dengan kata-kata khalatu al labana bil auma al asali. Aku campur madu bersama susu. Itu bercampur artinya apa? Betul-betul larut satu sama lainnya. Kata-kata bersama, sekali lagi kata beliau,
dipahami sesuai dengan redaksinya. Demikian pula dalam firman Allah, ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dalla dhairul khitab ala anna hukma hadil ma'iyah wa muqtadaha annahu muttali'un alaikum. Ayat tadi surat Al-Hadid zahirnya menunjukkan kebersamaan di situ, maknanya Allah muttali'un alaikum. Allah mengawasi kalian, syahidun alaikum, menyaksikan kalian, wa muhaiminun alimun bikum, menguasai, mengetahui, dan sebagainya. Wa hada makna qauli salaf, innahu ma'hum bi'ilmihi. Dan itulah ucapan ulama salaf, dia bersama manusia, bersama makhluknya, dengan ilmunya. Wa hada dhairul khitab wa haqiqatuh. Dan itulah makna dohir dari ayat tersebut dan hakikatnya. Ahlussunnah sekali lagi tidak mentakwil sebagaimana takwilnya ahli bidah itu. Ketika mereka mentakwil tangan dengan al-qudrah, mana redaksi yang mengatakan demikian? Apa dasarnya mereka mentakwil seperti itu? Tidak ada kecuali al-kadzib 'ala Allah, dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa disamakan. Kalaupun dikatakan Ahlussunnah mentakwil, kalau bisa dikatakan mentakwil, itu takwil yang sahih, yang di atas dalil yang sahih. Bukan omong kosong, bukan sekedar mentakwil begitu saja. Kalaupun itu dikatakan takwil, meskipun secara asalnya itu makna dohirnya ayat tersebut. Wa kadzalika fi qauli, demikian pula dengan ayat surat Al-Mujadilah, ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada 3 orang yang berbincang, berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Kemudian Allah mengatakan, huwa ma'ahum aina makan. Dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Yaitu dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala, pengawasannya, ilmunya. Walamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Ketika Rasul berkata kepada Abu Bakar Siddiq ketika di gua, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wa kana hadza aidan haqqan ala dhahiri. Dan ini betul sesuai dengan dhahirnya. Bukan dhahirnya Allah bersama Rasul dan Abu Bakar di gua tersebut dengan zatnya, tidak. Namun dhahir ayat tadi, anallaha ta'ala yansuruhu. Allah bersama Rasul dan Abu Bakar Siddiq dengan pertolongannya, perlindungannya, penjagaannya. Ini yang kita sampaikan tadi, al-ma'iyatu al-khassah. Kebersamaan Allah secara khusus. Nah, tsumma qala, kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan lagi, falafdzul ma'iyati qad ustumila fil kitab wa sunnah fi mawadhi' yaqtadi fi kulli mawdi' umuran la yaqtadiha fil mawdi'il akhar. Kebersamaan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu sesuai dengan redaksinya. Nggak sama antara satu dengan yang lain. Fa imma an takhtalif dilalatuha bihasabil mawadhi'. Bahwasanya makna kebersamaan di dalam ayat atau hadis ini bihasabil mawadhi', sesuai dengan redaksi. Au tadullu ala qadin mushtarak baina jami' mawaridiha wa in imtaza kullu mawdi' bi khasiyatin. Meskipun secara umum mereka disatukan atau kata-kata itu disatukan dalam arti bersama. Cuma bersama dengan apanya? Ini yang beda. Ya, ada kekhususan. Al-ma'iyah secara umum artinya bersama. Cuma bersama di situ beda-beda. Bersama dengan ilmunya atau dengan zatnya. Contoh, dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya kalian ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang shadiqin. Apakah bersama di situ harus kita terus dempel dengan orang-orang yang shadiqin, yang benar, yang jujur? Apa maknanya? Maknanya apa? Mengikuti jejak orang-orang yang shadiqin. Jadi kata-kata ma'as-shadiqin tidak sama dengan makna tadi.
Allah bersama dengan hambanya. Kata-kata ma'iyah, sekali lagi, secara asal bersama. Cuma tergantung redaksinya, bersama dengan apanya, dengan ilmunya atau dengan zatnya, dan seterusnya. Fa'ala takdirain laisa muqtadaha an takuna dzatur rabbi azza wa jalla mukhtalitatan bil khalqi hatta yuqal qad surifat an dhahiriha. Maka kesimpulannya, apapun makna dari bersama tadi, namun intinya kebersamaan Allah dengan hambanya tidak mengharuskan nempel bersatu di satu tempat dengan hambanya. Sehingga dikatakan atau dituduh memalingkan dari zahirnya. Nah, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wa yadullu ala anna laysa muqtadaha an takuna dzat rabb azza wa jalla mukhtalitatan bil khalqi anna Allah taala dzakaraha fi ayatil mujadilah baina dzikri umumi ilmihi fi awal ayat wa akhiriha. Ini kurang lebih sama dengan pembahasan surat Al-Hadid tadi, bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya kebersamaan Allah dalam surat Al-Mujadilah itu bukan kebersamaan zat Allah dengan hambanya, namun itu kebersamaan ilmunya Allah dengan hambanya, karena memang awal ayat sampai akhirnya berkaitan dengan ilmunya Allah, pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dari awal ayat, alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah mengetahui? Ini tentang sifat ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ma yakunu min najwa. Tidaklah ada 3 orang berbisik kecuali Allah yang keempatnya. Allah mendengar ucapan atau bisikan mereka. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidaklah ada 5 orang yang berbisik, yang berbincang-bincang kecuali Allah yang keenam. Allah mendengarkan ucapan mereka. Wala adna min dalik, tidaklah yang kurang dari itu atau yang lebih dari itu, illa huwa ma'ahu, kecuali Allah bersama mereka. Bersama dengan apanya? Ya tadi pendengarannya, dengan ilmunya. Redaksi ayatnya memang seperti ini. Ini bukan mentakwil, ini dohirnya ayat seperti itu, sesuai dengan siyak, ya. Seperti yang pernah kita sampaikan, contoh misalnya, iyyaka wal ajalah fit thariq. Hati-hati, jangan apa? Tergesa-gesa al-ajalah. Hati ajalah di situ apa? Tergesa-gesa. Tapi beda dengan kata-kata sa'ashtari al-ajalah fidukan. Antum terjemahkan apa? Anak mau beli ketergesa-gesaan? Al-ajalah beda antara satu redaksi dengan redaksi yang lainnya. Di sini juga demikian. Ketika Allah mengatakan wa huwa ma'ahu, redaksinya menjelaskan adalah ilmunya Allah, pendengarannya Allah, bukan zatnya Allah. Wa huwa ma'ahu. Dia bersama mereka. Aina makan, di mana saja mereka berada. Allah tutup lagi dengan kata-kata summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Dari awal ayat sampai akhirnya tentang ilmunya Allah. Kata sebagian ulama, budi'a bil ilmi wa khutima bil ilmi. Kata para ulama, ayat ini dan juga surat Al-Hadid, awalnya dimulai tentang ilmunya Allah, diakhiri juga tentang ilmunya Allah. Redaksinya berkaitan dengan ilmunya Allah. Sekali lagi, ahli sunnah tidak mentakwil sebagaimana takwilnya ahli al-bidah. Naam. Seperti pembahasan masalah istawa kemarin. Kalau mungkin masih ingat, sumastawa ila sama atau ar-Rahman al-asistawa. Ahli bidah sering mengulang-ulang. Kan istawa itu banyak tafsirannya. Kita katakan, kalau sumastawa alal arsi, ada kata-kata istawa ala. Kalau istilahnya, itu muta'addin bi ala. Ada tambahan ala. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Sa'iqul Mursalah, ijma' ahli lughah sumastawa ala. Kalau ada kata-kata ya tambahan ala, itu artinya ala wartafa. Ijma' ahli lughah. Cuma memang ahli bid'ah tadi
dibawa ke mana-mana. Istawa itu banyak istilahnya modelnya. Ada kata Ibnu Qayyim juga, istawa tanpa tambahan huruf apapun. Ya, falamma balagha asyuddahu wastawa. Itu artinya kamulah. Atau sumastawa ila. Itu ada yang mengatakan kosoda ila. Tapi kalau istawa ala, nggak ada lain kecuali ala wartafa. Ijma' al-lughah dan juga ijma' asal. Ya, terkadang ahli bidah pinter untuk apa? Bujui atau menipu orang. Ya. Padahal ayatnya khusus sumastawa alal arsy, mereka bawa kepada yang umum. Seperti syubhat sebagian orang. Nggak apa-apa menasihati pemimpin di hadapan umum. Nahi mungkar di hadapan umum. Apa dalilnya? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi. Kan enggak apa-apa nahi mungkar dengan lisan. Terang-terangan. Kita katakan itu hadisnya umum. Sedangkan di sana ada hadis yang khusus tentang menasihati pemimpin. Tentang nahi mungkar terhadap pemimpin. Yaitu sabda Rasul, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Ahli sunnah, kaidahnya membawa yang umum kepada yang khusus. Kalau yang ada yang khusus, ya sudah tinggalkan yang umum tadi. Jangan apa, ada yang khusus diambil yang umum. Ya, ini sekali lagi bertentangan dengan kaidahnya ahli sunnah wal jamaah. Dan juga bertentangan dengan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Cuma itulah, syubhat bukan dari ahli bidah saja. Bahkan yang mengaku ahli sunnah sama mirip dengan hal tersebut. Nah, fayakunu dhahirul ayat anna muqtada hadil ma'iyya ilmu bi ibadi. Maka dhahir ayat ini surat Al-Mujadilah menunjukkan kebersamaan Allah adalah kebersamaan dengan ilmunya. Allah mengetahui hamba-hambanya. Sebagaimana dalam akhir ayatnya, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Wa anna la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malim. Tidak tersembunyi bagi Allah sedikit pun dari amal perbuatan mereka. La takhfa 'alaihi khafiyah. La anna subhanahu mukhtalitun bi. Bukanlah maknanya Allah bersatu bercampur dengan mereka. Wala anna ma'ahum fil ardi. Bukanlah Allah maknanya bersama dengan mereka di bumi ini. Amma fi ayatil hadid faqad dzakara ta'ala masbuqa bi dzikri istiwa'i ala arsyihi wa umumi ilmi matluwatan bibayani anna basirun bima ya'mal ibad. Itulah dalam surat Al-Hadid tadi. Ya, ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum diapit dengan ilmunya Allah. Ya, kemudian disampaikan di sini ayatnya. Kita lewati. Fa yakunu dhairul ayat anna muqtada hadil ma'iyya ilmu bi ibadi wa basarihi atau wa basaruhu. Persamaan Allah dalam surat Al-Hadid yaitu kebersamaan ilmunya Allah dengan hambanya. Wa basaru penglihatannya bi amalihim ma'uluwihi alaihi. Sedangkan zatnya ada di atas aras, di atas langit. La annau subhana mukhtalitun bihim. Bukanlah maknanya Allah bercampur bersemayam dengan mereka. Wa la annau ma'ahum fil ard. Bukanlah maknanya Allah bersama mereka di bumi ini. Wa illa lakana akhirul ayam munaqidan di awaliha. Kalau dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sebagaimana pemahaman al-bidah Allah dengan zatnya bersama hambanya, maka akan ada kontradiksi. Awal ayat mengatakan summastawa al-ars, kemudian dia Allah istiwa tinggi di atas ars. Kemudian pada ayat selanjutnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah di mana-mana. Nah, ini kontradiksi. Nggak mungkin ada ayat yang kontradiksi. Maka sekali lagi makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kebersamaan Allah dengan ilmunya. Kalau dikatakan kebersamaan Allah dengan zatnya, ini bertentangan dengan awal ayat. Summastawa alal arsy. Faidah tabayan dzalik alimna anna muqtada kauni ta'ala ma'ibadi anna ya'lam ahwalahum wa yasma' aqwalahum wa yara af'alahum wa yudabbir syu'nahum wa yuhyi wa yumit wa yuni wa yufkir wa yu'til mulka man yasha' wa yanzil mulka mimman yasha' wa yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' ila ghairi dzalik mimma taqtadi rububiyyatu wa kamalu sultanihi la yahjubu an khalqi syai'in wa man kana hadha sya'nu
fahuwa ma'a khalqi haqiqatan. Apabila telah jelas penjelasan tadi, kita yakini, kita ketahui bahwasanya kebersamaan Allah dengan hambanya dalam 2 ayat tadi, itu maksudnya Allah melihat keadaan mereka, mendengar ucapan mereka, melihat perbuatan mereka, mengatur urusan mereka. Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memberikan kekayaan, Allah yang menjadikan orang itu miskin, Allah yang memberikan kekuasaan, yang mencabut kekuasaan dari yang Allah kehendaki, Allah memuliakan yang Allah kehendaki, Allah yang menghinakan orang yang kehendaki, dan masih banyak lagi dari masalah rububiyah Allah, dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, tidak ada sesuatu pun yang terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini makna daripada 2 ayat tadi, maka makna kebersamaan Allah dengan hambanya itu sesuai dengan hakikat. Ini bukan takwil, bukan majas. Allah bersama hambanya, itu hakikatnya demikian. Cuma bersamanya bagaimana? Ya tadi bersama dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Walau kana fawqahum ala arsy haqiqatan. Allah bersama hambanya secara hakiki, dan Allah di atas arsy secara hakiki. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil aqidatil wasithiyah. Ini juga sama dengan tadi. Ada kitab Al-Aqidah Wasithiyah yang masyhur, itu sebetulnya sudah tercantum dalam Majmu' Fatawa yang 37 jilid tadi, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim, ya, rahimahumullah ta'ala. Syekhul Islam mengatakan wa kullu hadal kalam alladzi dzakara Allah subhanahu min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqati. Apa yang Allah sebutkan tadi dari 2 ayat tentang dia di atas aras, Allah bersama kita, itu semuanya hak sesuai dengan hakikatnya. Namun hakikat Allah bersama hambanya ya tadi dengan ilmunya, dengan pengawasannya, dan juga al-ma'iyatul amma wal khassa. Ya, la yahtaj ila tahrif, tidak butuh untuk ditahrif, diselewengkan atau ditakwilkan. Walakin yusan anil dunul kadhibah, namun tetap dijaga dari prasangka-prasangka yang dusta. Wa qala fil fatwa hamawiyah, beliau berkata juga dalam kitab al-fatwa hamawiyah minal majmu' al-madhkur, wa juma'ul amri fi dzalik, kesimpulannya anal kitab wa sunnah yahsul minhuma kamalul huda wan nur, bahwasanya dengan Al-Qur'an dan sunnah akan tergapai kesempurnaan hidayah, petunjuk dan cahaya liman tadabbara kitab Allah wa sunnatan nabi, bagi yang mau mentadaburi Al-Qur'an dan sunnah, wa qasada ittibal haq, dan niatnya memang mencari kebenaran, wa a'rada an tahrifil kalim an mawadi'i, dan berpaling dari mentahrif atau mentakwil firman Allah dari makna yang sebenarnya, dan berpaling dari al-ilhad, menyimpang dari penyimpangan-penyimpangan ya, fi asma'illah, entah dalam nama-nama Allah, wa ayati, dan juga ayat-ayat Allah. Wa la yahsibu al-hasib anna syai'an min dzalik yunaqidu ba'du ba'dan, dan tidak boleh ada seorang pun yang mengira atau bahkan mengklaim ada yang kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Mislu an yaqulal qail, seperti kalau ada orang mengatakan ma fil kitab wa sunnah min anna Allah faqal arsy yukhalifu dhairuhu min qouli ta'ala wa huwa ma'akum. Ya, tidak benar kalau ada orang mengatakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah di atas itu bertentangan dengan firman Allah wa huwa ma'akum. Dan ini banyak yang kita dengarkan. Berapa kali ya, terus terang anak pribadi pernah berdebat dengan sebagian orang-orang, terutama waktu haji dari Mesir, dari sebagian negara-negara, mereka sering memberikan syubhat-syubhat seperti ini. Kalau antum mengatakan Allah di atas langit, ini bertentangan dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka sekali lagi jawabannya, baca ayat itu secara lengkap. Jangan ikut mazhabnya fawailul lil musallin, memotong ayat. Ya, ini berbahaya. Maka celaka bagi orang yang sholat. Ya, didoakan orang yang sholat celaka, na'udzubillah min dzalik. Maka diteruskan ayatnya, alladzina hum an sholatihim sahun.
Maka jelas apa makna fawailil musallin tadi. Sama dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, baca lengkap ayatnya agar jelas bersama kita dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Demikian pula kata mereka, kalau kalian mengatakan Allah di atas langit, ini bertentangan dengan sabda Rasul. Mereka pakai ayat, mereka pakai hadis. Cuma bedanya dengan Ahlussunnah pemahamannya. Makanya pemahaman yang paling penting. Makanya Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah faqihkan, pahamkan. Bukan sekedar menghafal, namun dipahamkan. Sekali lagi, di antaranya di sini kata mereka, Rasul mengatakan, idza qama ahadukum ila shalah fa innallaha qibala wajhihi. Apabila salah seorang di antara kalian sedang salat, maka Allah ada di hadapannya. Mereka memahami di hadapan, ya sudah, Allah di hadapan kita di atas muka bumi ini. Maka ini adalah pemahaman yang batil. Innallaha qibala wajhihi. Sebagaimana tadi al-ma'iyah, nggak mengharuskan dempet atau nempel atau bercampur. Di sini juga demikian. Innallaha qibala wajhihi, Allah ada di atas, namun Allah di hadapan kita. Ini kalau kita contohkan dalam bahasa yang lain, ya. Namshi wasyamsu qibala wajhina. Kita berjalan pagi hari, matahari apa? Di hadapan kita. Apakah di hadapan kita pas misalnya satu telapak ini matahari di hadapan kita? Tidak, matahari di atas, namun apa? Di hadapan kita. Ya, kata-kata qibala wajhihi tidak harus nempel begitu. Tidak harus di satu tempat. Allah di atas, namun dia di hadapan orang yang sholat. Makanya dalam terusan hadis ini, falaya besuk, maka jangan orang itu meludah ketika sholat di depannya, karena dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'inna hadha ghalatun. Ya, keyakinan adanya kontradiksi antara ayat dengan hadis dan yang sebagainya, ini adalah kesalahan pemahaman. Wa dzalika anallahu ma'ana haqiqatan. Allah bersama kita secara hakikatnya, yaitu dengan ilmunya, dengan pengawasannya tadi, dengan pertolongannya. Wa huwa fauqal arsy haqiqatan, dan Allah di atas arsy secara hakiki. Ya, Ahlussunnah memahami sesuai dengan hakikatnya, bukan dengan majaz ataupun mentakwilkannya. Makanya Allah kama jama Allah bainahuma, dan Allah pun mengumpulkan antara dua hal tadi, Allah bersama kita dan Allah juga di atas arsy. Allah kumpulkan. Karena tidak bertentangan. Ya, seperti dalam surat Al-Hadid tadi, huwaladzi khalaqas samawati dan seterusnya. Fa akhbara anna fawqal arsy. Allah mengabarkan dia di atas arsy, ya'lamu kulla syai'. Allah mengetahui segala sesuatu. Ini ma'iyatullah, kebersamaan Allah, mengetahui segala sesuatu. Wa huwa ma'ana aina ma kunna. Dia bersama kita di mana saja kita berada. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana juga yang Rasul sabdakan dalam hadis yang dikenal dengan hadisul awal. Ini hadisnya yang rojeh, dhaif ya. Kalau di footnote di kitab cetakan anak ini hadisun dhaif. Kemudian disebutkan ilahnya, cacatnya. Hadisul awal ini hadis yang masyhur, namun dhaif ya. Ada sebagian yang mensahihkan, namun sekali lagi yang rojeh, yang betul hadis ini dhaifun. Dikatakan hadis awal, al-awal itu jamak dari wa'il, yaitu artinya kambing gunung. Al-awal itu karena ada lafaz hadisnya itu lafaznya agak panjang, yang mana intinya kenapa dinamakan hadis awal, karena ada penyebutan awal. Summa fawqa durihim al-arsy. Ada 8 kambing gunung yang akan memikul arsy-nya Allah. Hadisul awal, makanya dinamakan hadis awal. Jadi kalau antum mendengar istilah hadis awal, ini hadisnya. Tentang diantaranya wallahu fawqal arsy. Allah
di atas aras, wa huwa ya'lam ma antum alih. Dan dia mengetahui apa yang kalian perbuat. Namun sekali lagi yang rojeh, hadis ini dhaif. Wallahu ta'ala alam. Cukup pakai yang ayat tadi, ataupun kalau ada hadis yang sahih yang semisal dengannya secara makna. Wallahu a'lam. Kemudian berkata Syekh, wa'lam anna tafsir al-ma'iyyati bidhahiriha al-haqiqah laik billahi ta'ala la yunaqid ma thabata min uluwi ta'ala bidhati ala arsyihi. Ini untuk menegaskan lagi. Karena banyak orang yang gagal paham. Maka beliau tekankan lagi. Ketahuilah bahwasanya mentafsirkan kebersamaan Allah sesuai dengan dhahirnya, sesuai dengan hakikatnya yang layak bagi Allah, itu tidak bertentangan dengan ketinggian Allah di atas arasnya dengan zatnya. Wadhalika min wujuhin salasa. Dari 3 segi cara menjamakkan antara kebersamaan Allah dengan hambanya dengan ketinggian Allah. Yang pertama, Allah Ta'ala jama' bainahum li nafsi fi kitab. Allah yang mengumpulkan 2 sifatnya tadi. Allah di atas aras, di atas langit, dan dia mengetahui hamba-hambanya, mendengar ucapan hamba-hambanya, Allah bersama hamba-hambanya. Allah menjamakkan keduanya. Dan Allah lebih tahu tentang dirinya. Antum a'lamu amillah. Wa anna Allah Ta'ala jama'a bainahum li nafsi fi kitabi al-mubin al-munazza' anit tanaqud. Allah mengumpulkan 2 sifatnya tadi di dalam Al-Quran yang tersucikan dari kontradiksi, pertentangan. Wa ma jama'a Allah bainahuma fi kitabi fala tanaqud bainahum. Kalau Allah menggabungkan 2 hal tadi dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW, tidak mungkin ada kontradiksi. Wa kullu syai' fil Quran tadhunnu fi tanaqud fi ma yabdu laka fatadabbar. Segala hal atau semua hal yang terpintas dalam benakmu ada pertentangan, kontradiksi dalam ayat Al-Quran, maka renungkan lagi. Hatta yatabayyan laka, sampai jelas kebenaran bagimu. Sebagaimana firman Allah, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Fa'ilam yatabayyan laka, jika masih belum jelas juga al-haq dengan yang batil, setelah engkau merenungkan, maka fa'alaika bitariqir rasikhina fil ilmi. Maka bagimu mengikuti jalan orang-orang yang rasikhin, yang kokoh keilmuannya, mengatakan aman nabi, kami beriman dengan ayat-ayat tadi, kulun min indi rabbina, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakilil amra ila munzilihi alladhi ya'lamuhu. Serahkan ilmunya kepada Allah yang menurunkannya, wa'lam annal qusur fi ilmika. Ketahuilah kalau ada sesuatu yang enggak beres itu pada pemahaman au fahmika. Wa anal Qur'an la tanaqud. Tidak ada pertentangan dalam Al-Qur'an. Dan Allah mengatakan kalau enggak paham, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya. Bukan dipaksa-paksa untuk memahami sendiri tanpa bimbingan ahli ulama. Wa ila hadzal wajh asyara Syekh Islam fi qoulihi fi masabaq kama jama Allah bainahuma. Dan ini sudah disyaratkan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah dalam ucapannya tadi. Wa kadzalika Ibnu Qayyim, demikian pula Ali Ibnu Qayyim muridnya Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, kama fi Mukhtasar Shawaib. Tapi dalam kitabnya Mukhtasar Shawaib. Ini ada 1 jilid di yang ana miliki, ada 1 jilid Mukhtasar As-Shawa'iq Al-Mursalah. Ringkasan kitab Shawa'iq Al-Mursalah. Artinya ada kitab aslinya. Karangan Ibnu Qayyim ada. Ini yang kitab aslinya, kitab Shawa'iq Al-Mursalah, Al-Jahmiyah wal Mu'attilah, bantahan kepada kelompok Jahmiyah Al-Mu'attilah. Yang ana punya ada 4 jilid. Ini yang aslinya kitab As-Shawa'iq Al-Mursalah. Tadi mukhtasarnya. Kemudian kata beliau, fi siyaqi kalami alal mithal at-tasi' mimma qila innahu majaz. Untuk membantah orang-orang, ini kitab luar biasa. Makanya kata Syekh Shalih Sindi, kalau antum mau betul-betul
jadi pakar akidah, ya, minimal, kata beliau, kata Syekh Shalih Sindi, dan beliau termasuk pakarnya, pakar akidah, menguasai 3 kitab. Ya. Yang pertama, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Ar-Rasyid. Syarahnya kan banyak, Aqidah Wasithiyah itu syarahnya banyak. Yang paling bagus kata beliau Syekh Ar-Rasyid. Kemudian kitab Syarah Aqidah Tahawiyah Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Kemudian yang ketiga ini Mukhtasar Sha'iqul Mursalah. Ini insya Allah yang ana pernah dengar waktu daurah Syekh Shalih Sindi, beliau mengatakan kalau mau menjadi pakar akidah minimal, ini minimal ya. Kalau mau maksimal itu baca buku-bukunya Syekh Sentewere dan yang lainnya. Namun minimal tadi Syarah Aqidah Wasithiyah Syekh Ar-Rasyid, kemudian juga Syarah Aqidah atau Hawiyah Imam Ibnu Abil Is, dan yang ketiga Mukhtasar Sha'iqul Mursalah. Kalau antum sudah menguasai bukan sekedar membaca, karena banyak membaca nggak paham, karena luar biasa bahasanya dan juga pembahasannya. Butuh ya konsentrasi, butuh perjuangan memahami 3 kitab ini. Nah, ya sallallahu lana an nafhamaha. Kemudian kata beliau, waqad akhbarallahu ta'ala annahu ma'a khalqi ma'a kauni mustawiyan ala arsyihi. Ya, Allah mengabarkan bahwasanya Allah bersama makhluknya, namun Allah mengabarkan juga dia istiwa di atas arsy-Nya. Wa qarana bainal amrayn. Allah menggabungkan antara dua hal tadi. Artinya tidak ada kontradiksi, nggak mungkin itu sesuatu yang bertentangan. Kama qala ta'ala wa dzakara ayat surat Al-Hadid. Kemudian beliau menyebutkan surat Al-Hadid tadi. Sumakal, dan beliau mengatakan fa akhbara annahu khalaqas samawati wal arda wa annahu istawa al-arsy. Allah mengabarkan dia yang menciptakan langit dan bumi, dan dia bersemayam atafan tinggi di atas aras, dan bahwasanya Allah bersama hamba-hambanya, yubsir a'malahu, mengetahui perbuatan hamba-hambanya, min fauqi arsy, dari atas langitnya. Kama fi hadisil awal, seperti dalam hadis al-awal tadi meskipun dhaif. Nah. Kemudian al-wajhu asani. Dari sisi yang kedua, tidak ada kontradiksi antara kebersamaan Allah dengan hambanya dengan ketinggian Allah di atas arsy. Dari sisi yang kedua, yaitu bahwasanya anna haqiqata ma'nal ma'iyyah la yunaqid al-ulu. Hakikat kebersamaan Allah tidak menabrak, tidak bertentangan dengan ketinggian Allah. Qad istima' bainahuma mumkinun fi haqqil makhluk. Kalau di hak makhluk saja, pada makhluk saja itu mungkin. Antara kebersamaan dengan ketinggian itu mungkin bersatu. Apalagi pada hak Allah Subhanahu wa taala lebih utama lagi. Contoh, pada hak makhluk, pada masalah makhluk atau di antara makhluk. Kata-kata mazilna nasir wal qamaru ma'ana. Kita berjalan atau sedang berjalan di malam hari khususnya, dan rembulan bersama kita ma'ana. Apakah rembulan itu nempel di samping kita? Tidak. Dia di atas, namun dia bersama kita. Terus cahayanya menerangi kita. Di mana saja kita berada. Wala yu'addu dzalik tanaqudun. Dan itu tidak ada kontradiksi. Dan tidak ada satu orang pun yang waras istilahnya memahami bahwasanya bulan itu turun ke bumi, kemudian nempel ataupun bersatu dengan kita, tidak. Fa idza kana hada mumkinan fi haqqil makhluk fa fi haqqil khaliq al-muhit bi kulli syai' ma'ului subhana min babi aula. Kalau pada hak makhluk ini mungkin, apalagi pada hak al-khaliq subhanahu wa ta'ala lebih utama lagi. Li'an haqiqatal ma'iyyah la tastazim al-istima' fil makan. Karena hakikat kebersamaan itu tidak melazimkan berkumpul, bersatu, bercampur dalam satu tempat. Seperti kita sekarang ini. Ana bersama antum. Tapi ana di rumah ana sendiri, antum di tempat antum sendiri. Nggak bercampur, nggak bersatu. Hanya bersama di ruangan Zoom saja. Nah, wa ila hadzal wajh asyara
Syekhul Islam, dan inilah yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Kata beliau, wa dzalika anna kalimata ma'a fil lugha idza utliqat falaysa dhahiruha fil lugha illa al-muqarana al-mutlaqah. Karena kata-kata bersama ma'a tadi dalam segi bahasa, entah bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya, nggak tahu sekali lagi kalau bahasa jin. Bahwasanya kalimat ma'a itu dalam segi bahasa ketika dimutlakkan, maka secara dohirnya tidaklah kecuali maknanya bersama. Tapi bersama di situ, entah bersama zatnya, bersama makhluk, atau bersama ilmunya, ini tergantung redaksinya. Min ghairi wujubi mumasa, tidak ada kelaziman menempel, muhadza atau sejajar, an yaminin, au shimal, sejajar di kiri atau di kanan, tidak ada kelaziman seperti itu. Faida kuyidat bimakna min ma'ani dalat al-muqarana fi dalikal makna. Kecuali kalau ada pengikatnya. Seperti misalnya, mazilna nasir wal qamara ma'ana win najm ma'ana wa yuqalu hadzal mata' ma'i li mujama'ati laka. Kita berjalan bersama rembulan, bersama bintang-bintang. Demikian pula kita mengatakan al-mata', barang ini bersamaku, li mujama'ati laka, karena bersama betul engkau membawanya. Wa in kana fawqa rasika, meskipun mungkin engkau taruh di atas kepalamu. Engkau mengatakan hadal mata ma'i, barang ini bersamaku. Dia di atas dirimu, namun engkau mengatakan dia bersamamu. Wa in kana fawqa rasika fallahu ma'a khalqi haqiqatan. Allah bersama hambanya sesuai hakikatnya, wa huwa fawqa arsy, dan dia di atas arsy sesuai hakikatnya. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Wa sadaqa rahimallahu ta'ala, dan sungguh benar ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Fa inna man kana aliman bika muttali'an 'alaika muhaiminan 'alaika yasma' ma taqul wa yara ma taf'al wa yadabbir jami' umurika fa huwa ma'aka haqiqatan. Kalau Allah mengawasi dirimu, mengetahui, mengatur, mendengar ucapanmu, maka dia bersamamu secara hakikatnya. Wa in kana fawqa arsyihi haqiqatan, meskipun dia di atas arsy-nya. Li anal ma'iyya la tastazim al-istima' fil makan. Sekali lagi, secara bahasa namanya bersama tidak harus kumpul dalam satu ruangan, satu tempat. Kemudian al-wajhu tsalis, yang ketiga, annahu law furida imtina istima'il ma'iyya wal ulu fi haqqil ma. Seandainya tidak mungkin berkumpul bersatu antara Allah di atas aras dengan atau seandainya di hak makhluk tidak mungkin terkumpulkan kata-kata tinggi dan bersama, seandainya di antara makhluk nggak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, seandainya ini kata-kata seandainya tidak mungkin dikumpulkan antara kebersamaan dengan ketinggian pada hak makhluk, itu tidak melazimkan mumtani, tercegah pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sendiri yang mengumpulkan dua hal tersebut. Sedangkan Allah la yumathilu syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Dan inilah yang disyaratkan oleh Syekh Islam dalam kitab beliau Al-Aqidah Wasithiyah. Beliau mengatakan, wa ma dzukira fil kitab wa sunnah min qurbi wa ma'iyati la yunafi ma dzukira min uli wa fawqiyati. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang kedekatannya, kebersamaannya, itu tidak bertentangan dengan ketinggiannya di atas arsy. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah fi jami'i unuti, dalam segala sifat-sifatnya. Wa huwa aliyun fi dunuwi qaribun fi uluwihi. Dia Allah tinggi, tinggi dalam kedekatannya, dan dia dekat dalam ketinggiannya. Dalam artian dia tinggi di atas arsy, namun dia juga dekat dengan hambanya, bersama hambanya. Dia bersama hambanya, namun juga dia tinggi di atas arsy-nya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan atas ilmu-ilmunya. Mungkin ada kalimat penutup Ustaz atau bagaimana? Silakan Ustaz.
Ya, intinya kita belajar akidah wal manhaj harus minal qalb, dari hati. Kalau belajar dari hati, insya Allah masuknya ke hati. Kalau sekedar belajar karena paksaan dari mudir, naudzubillah min dzalik. Ingat sabda Rasul, man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa li gharadin min dunya lam yajid rihal jannah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih riwayat Tirmidzi, barang siapa mencari ilmu agama yang seharusnya dicita-citakan, diharapkan ridho Allah, pahala dari Allah, namun kalau dia mencari ilmu tersebut, mempelajari ilmu tersebut karena untuk mencari bagian dari dunia, untuk mendapatkan pangkat atau mendapatkan kedudukan atau harta atau gaji yang lebih, maka kata Rasul ancamannya dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Ini ancaman bagi yang tidak ikhlas dalam belajar. Karena ini sangat berbahaya, menjadi bumerang nantinya. Kelihatannya rajin-rajin, ikut-ikut kajian akidah wal manhaj, namun di belakang berbeda. Ini bunglon, ini harus diwaspadai, ini dzul wajhain. Kata Rasul, tajidu syarron nasi dzul wajhain. Orang yang paling berbahaya, yang paling jahat, yang paling jelek, yang memiliki dua wajah. Jadi, seolah-olah alal akidati salimah, namun pada hakikatnya akidahnya akidah yang sesat, namun tadi karena untuk mencari urusan dunia, ya dia apa? Nah, pura-pura jadi ahlus sunnah salafi. Na'udzubillahi min dalik wa na'udzubillahi min syururihim. Sekali lagi kita harus ikhlas belajar akidah dari dalam hati kita ke dalam, agar betul-betul akidah ini merasuk ke dalam hati kita dan betul-betul bisa kita pegang erat sampai akhirat kita nanti, tidak mencela-menceli, tidak pelin-pelan, betul-betul kokoh di atas akidah dan manhaj salaf yang sejati. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz waktunya dan nasihat-nasihatnya. Kalimat penutup yang beliau sampaikan barusan, semoga teman-teman bisa meresapi dan menanamkan dalam hati kita semuanya. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.